Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kalau Anda lihat pada kesempatan kali ini, saya memakai baju bernuansa merah lagi. Kangen banget nih sama baju bernuansa merah seperti ini. Artinya Anda sudah tahu ini adalah berita yang hot lagi. Dan kebetulan mengenai VTube lagi. Kok nggak habis-habisnya ya VTube Pak ya? Bagus nggak habis-habisnya. Biar panjang gitu ceritanya. Nah, yang saya mau bahas pada kesempatan kali ini adalah tuntutan kloter kedua dari para pemain VTube. Kalau yang sebelumnya kan sudah diluncurkan oleh Mayoni, Masyarakat Online Indonesia, dan sudah pernah saya tayangkan kan pelaporannya. Mereka melaporkan ke Bareskrim khususnya untuk para manajemen dan para leadernya ke Polda Metro Jaya. Kok belum sampai ada pemanggilan? Sabar, kan perlu proses kan. Penyelidikan dulu, udah komplit baru satu persatu dipanggil ya. Nah, sekarang ada lagi satu kelompok lagi yang mau meluncurkan tuntutan yang saya sebut tuntutan kloter kedua. Mereka mau melaporkan juga para leader dan sekaligus manajemen ini ke Polda Metro Jaya. Seru kan? Jadi ada dua laporan nih. Ya total 3 sih. Yang pertama itu ada 2, yang satu ke Bareskrim, satu ke Polda Metro Jaya. Yang kedua ini cuman lapor ke Polda Metro Jaya rencananya. Nah, mari kita lihat bagaimana sih ceritanya sehingga bisa ada tuntutan kloter kedua. Jadi kita lihat nih ya, diskusi di sini saya dapat lah. Nah, di sini nggak tahu siapa lah ini namanya ya, disebut. Makanya para leader penipu, mereka santai aja, merasa aman karena mereka pikir member dibawa pada diam dan percaya pada atau dengan PHP yang mereka buat. Iya dah, tombol on ada di tangan Kiai Eman. Iya nih Jo Anwar, sudah ada investornya yaitu Jo Anwar, siap dengan 3 triliun. Padahal itu hoax juga. Nanti saya kasih lihat ya. Ya, dan percaya dengan PHP yang mereka buat hingga member merasa bosan. Iya, dijanjiin terus. Ya tadi, ya, tombol on di tangan Kiai Eman. Yang satu lagi bikin Jo Anwar siap dengan 3 triliun gitu ya. Jadi bosan dan lelah menunggu. Ujung-ujungnya menghilang. Begitulah niat mereka untuk kabur katanya. Oke. Nah, kemudian yang putih, kotak putih bilang, kemarin saya ajak teman-teman di grup V+ Militan. Ternyata mereka punya satu grup lagi namanya V+ Militan. Wah, militan mengharapkan VTube on, VTube pasti on. Isinya motivasi basi supaya tetap positif thinking. Ya, namanya grup V+ Militan ya. Jadi yang dalam kotak putih ini bilang, kemarin saya ajak teman-teman di grup VTube Militan untuk buat laporan serentak. Grupnya langsung dikunci. Biasa kalau ada yang vokal seperti ini langsung dikunci, dia di kick out. Kemudian dia kasih screenshotnya. Nanti saya kasih lihat yang agak besar ya, screenshotnya nih yang ada di grup V+ Militan. Kemudian diskusi itu berlanjut. Yang dalam kotak hijau itu bilang, buat grup di Telegram aja bang gitu. Kumpulkan orang-orang yang mau ikut laporan kedua. Dia bilang, nih biar nanti biar teman-teman pelapor pertama ikut pantau dan ramaikan. Wah, asik ya. Kemudian yang dalam kotak putih ini si abang itu maksudnya bilang, saya sudah bicarakan sama tim saya di Lubuk Linggau untuk segera buat laporan dan akan saya bawa laporannya ke Jakarta sama Pak Alfian Syah, pemuda Pancasila. Astaga, sudah mulai melibatkan LSM ini, pemuda Pancasila. Pasti akan serius ya. Ya Anda tahu lah ya. Oke. Kemudian si abang ini merespon ke si
Mbak itu yang bilang, udahlah buat lagi grup di Telegram. Dia bilang, siap Mbak. Wah seru nih. Nah inilah penggalan diskusi di grup VTube tetap militan. Ya, mula-mula ada seorang yang kelihatan namanya di sini Thomas LH. Saya nggak tahu siapa Thomas LH. Dia bertanya, kapan VTube benar-benar on? Awal tahun belum juga ada kepastiannya. Ya kan? Cuman janji aja Yunita bilang tombol on ada di tangan Kiai Eman. Yang grup, kalau saya nggak salah, Pandawa 5 bilang, oh sudah ada investornya, namanya Jo Anwar. Nah, mereka memainkan skenario PHP yang tidak kompak. Jadi ada dua grup di sini. Grup Yunita Atmojo dengan modal bahwa tombol on ada di tangan Kiai Eman. Yang grup Pandawa 5 yang kalau saya tidak salah satu anggotanya si Ade Manja muka berangkas jambul nanas kan sudah keluar tuh ya. Sekarang sudah bosan ngomongin VTube. Masing aja 1 kali 2 kali bikin lagi VTube. Ya namanya kan orang plan ya. Ya nggak apa-apa lah ya. Jadi dia punya 2 skenario. Skenario yang kelompoknya Yunita Atmojo, skenarionya bilang VTube akan di-on-kan oleh Kiai Eman. Yang kelompoknya Pandawa 5, yang mana si jambul nanas muka berangkas, ya. Grup Pandawa 5-nya bilang, wadah Jo Anwar, 3 triliun gitu. Nggak kompak, ngibulnya tuh nggak kompak. Memang sudah pecah kok mereka ya. Kemudian ada seorang yang namanya siapa itu Firmansyah bilang, salam sehat, tetap semangat, bla bla bla, selalu bersyukur, biasa motivasi basi. Terus Thomas mungkin kesel gitu ya, dia bilang lapor serentak ke Bareskrim 2022. Ya mungkin dia juga ke Bareskrim, mungkin juga ke Polda Metro Jaya. Karena syaratnya kalau dia mau melapor ke Bareskrim, total kerugian mesti ada sekitar 25 miliar. Kalau kelompok mereka mengumpulkan anggota-anggota yang sekarang sudah kesel gitu ya, dan dikumpulkan kerugiannya bisa mencapai 25 miliar, maka dia bisa masuk ke Bareskrim laporannya. Tapi kalau tidak, dia turun ke Polda Metro Jaya. Dugaan saya paling cepat mereka masuk ke Polda Metro Jaya. Tetapi terserah mereka. Kalau ternyata kloter kedua ini bisa mengumpulkan total kerugian minimum 25 miliar, mereka bisa melapor lagi ke Bareskrim. Seru ya? Seru. Tapi feeling saya, kalau mereka mau cepat, agak lama mengumpulkan total kerugian 25 miliar. Kan mesti kumpulin beberapa ratus orang gitu supaya dapat 25 miliar. Maka paling cepat mereka akan ke Polda Metro Jaya. Oke, lanjut. Nah, ke diskusi tadi lagi nih. Kemudian si yang kotak putih itu, si abang gitu ya, bilang, Mbak, gimana ceritanya si VTube ini, Mbak? Nah, abang ini masih setengah percaya atau nggak percaya apakah VTube akan on lagi, masih bimbang lah ceritanya. Apa kita tambahkan laporan ke Bareskrim? Kan si Mbak ini ternyata masuk kelompok yang mayoni, masyarakat online Indonesia yang sudah melaporkan ke Bareskrim. Nah, si abang ini yang saya tahu, yang dulu diajak kelompoknya nggak mau ngikut, sekarang baru percaya bahwa mereka selama ini cuma dikibulin. Baik oleh kelompok yang bilang tombol on ada sama Kiai Eman, dan sama satu kelompok yang bilang sudah ada investor 3 triliun. Kesel dia. Sudah Januari ini nggak on juga. Ya kan? Sudah lewat 5 bulan. Ya. Sebulan lagi. Ya. Kalau kita ini menyentuh 14 Februari. Ya. Itu genap setahun VTube maintenance gitu. Dan panjang sabar sekali. Ya. Para bebek-bebek dungunya. Ya. Nanti tunggu konten saya pada tanggal 16 Januari. Saya akan liput apakah tanggal 15 mereka benar-benar on dan menggembirakan para bebek dungu atau gagal lagi. Tunggu ya tanggal 16 Januari. Jangan kemana-mana. Nah kemudian si Mbak ini yang di kotak hijau bilang, hehehe, kalau ceritanya sih udah pasti VTube udah mati lah. Dia bilang gitu ya kan. Bisa buat laporan kedua aja, dia bilang. Kumpulin anggota korban yang merasa dirugikan, lalu laporkan ke Polda, dia bilang ya. Kalau gabung sama laporan pertama, udah nggak bisa bang, karena laporannya sudah masuk dan sedang diproses. Iya, sudah proses ya kan. Justru lebih bagus kalau ada laporan lagi, sehingga semakin ramai.
Kalau laporannya ramai dan viral di media, maka akan bisa cepat proses. Wah, asik kan? Asik. Kita tunggu laporan kloter kedua. Tuntutannya. Nah, kemudian si abang ini memberikan screen capture. Di situ ada si Kunyuk gitu ya. Ferry Kunyuk ya. Iya, kayaknya Ferry Kunyuk ya. Di sini apa ya? Ini lucu juga ini. Nah, di sini di kontennya dia ada yang berkomentar. Ya, namanya Dapunta Syndicate. Dapunta bilang kebohongan berjamaah. Dia menuduh si Ferry Kunyuk ini bohong berjamaah. Sampai kapan kalian menyimpan bangkai? Iya, bangkai disimpan terus. Tunggu sebentar lagi on, tunggu sebentar lagi on. Iya, dia bohong berjamaah, ya. Nah, kemudian si abang ini bilang, saya buat komen ke beberapa CC ya, orang-orang yang dilampirkan ya, yang upload info VTube hari ini. Ya, dia bilang, nih sudah ada yang marah nih terhadap si Kunyuk. Kira-kira begitu kalau saya lihat ininya. Terus si Mbak ini bilang, saya udah nggak pernah ngikuti konten-konten congor kotor ini bang. Nggak mutu, isinya kebohongan semua. Iya bagus, memang bohong semua. Cipuak terus gitu ya, ngibul gitu maksudnya. Oke. Kemudian, wah ini masih berlanjut ternyata. Saya buat komen ke beberapa yang tadi ya, CC yang upload info VTube hari ini. Ya kan, si Mbak itu bilang saya udah nggak pernah ngikutin lagi. Nah, dia bilang, si Mbak ini menyarankan bisa gabung ke grup SWI saja. Dulu namanya Serikat VTuber Indonesia gitu ya. Ya korban-korban VTuber yang dibawa Mayoni gitu ya. Kita juga bisa ramaikan di SWI, bisa buka dengan obrolan edukasi. Kumpulin anggota dan komporin aja biar melapor gelombang kedua. Makin ramai. Nah, seru kan? Kami Mayoni udah buka jalan untuk kalian melewati lewat mencari keadilan. Tapi mereka waktu itu nggak mau gabung. Nah, monggo lah sekarang jalan aja kloter kedua. Kami sudah lapor, kamu belum kan? Gitu. Ya sambil bercanda, nggak apa-apa katanya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang terlambat untuk bertobat. Jadi ceritanya si abang ini sudah tobat, sudah ngerti bahwa dia dan grupnya dikibulin terus. Dan mereka sekarang sudah bertekad mau ke Jakarta. Ketemu dengan siapa? Alfiansa tadi ya, yang dari Pemuda Pancasila. Ya pasti seru ini. Ya, melapor ya kemungkinan besar ke Polda Metro Jaya. Ya, nah, jadi asik kan? Asik. Kemudian, ternyata yang saya sebutkan di awal tadi, sedikit gitu ya. Ada dua grup di antara para reader, ya. Leader yang di kelompoknya atau yang pro sama Yunita Atmojo, sama leader yang pro sama Pandawa 5, ya. Salah satunya si Ustadz Sandikala ini. Kalau nggak salah namanya lengkapnya Anis Sandikala. Ustadz dia nih, Ustadz. Ya kan? Nah, di sini ada yang ngirim nih. Dia bilang, ketahuan investor Joe cuman hoax. Pandawa 5 ditantang membuktikan Joe Anwar itu ada atau tidak ada. Langsung emosi katanya. Nah, ini screen capture-nya nih. Nah, Sandikala ini sepertinya sih ada di Facebook gitu ya. Dia screen capture ocehan dari Antonius, seorang Diamond VTube. Antonius ini anak buahnya Yunita. Ya, tentu karena dia anak buahnya Yunita, dia membela Yunita Atmojo dong. Di situ Antonius tuh yang dikasih tanda panah bilang, ya dia membela cerita PHP-nya Yunita dong. Dia bilang apa? Pak Kiai sudah punya strategi dan investor sendiri. Jadi yang Yunita bilang tombol on ada sama Pak Kiai Eman, maksudnya Kiai Eman punya investor. Ya. Nah, sedangkan versi Pandawa 5 bilang Joe Anwar. Lah, yang benar yang mana? Kalau versinya Yunita bilang Pak Kiai Eman pegang tombol on karena punya investor sendiri. Yang mana bukan Joe Anwar yang ngaku-ngaku punya 3 triliun. Ternyata Joe Anwar yang ngaku-ngaku punya 3 triliun itu ada cerita buatan Pandawa 5. Yang salah satu anggotanya Ustadz Sandikala dan yang salah duanya itu Pendeta Effendi Laran Sedu. Dan yang sudah resign, ngundurkan diri, ngakunya sih ya jambul nanas muka berangkas itu.
ya. Ada lagi satu lagi Mr. Cikcok. Yang satu lagi yang kelima siapa gitu ya, saya nggak inget gitu ya. Ya, kumpulan tukang tipu ya, tukang ngibul ya, PHP demi PHP. Jadi di sini dia bilang, Antonius bilang, Pak Kiai sudah punya strategi dan investor sendiri. Terus poin nomor 2 Anda baca. Coba tanya ke Pandawa 5 yang kenal dengan Jo Anwar itu. Coba suruh buat video gitu, maksudnya suruh buktikan, bikin video, suruh Jo Anwar itu ngomong. Kan yang selama ini berita-berita cuman foto seseorang yang kita nggak kenal, cuman duduk di sofa gitu. Dia disebut Jo Anwar. Yang Anda cari dimanapun Anda nggak akan ketemu Jo Anwar. Ya, dan sudah saya bahas lah. Ya, jadi VTube belum ceritanya belum tutup buku, walaupun sudah mati, tapi belum tutup buku. Tapi nantikan lagi video saya tanggal 16 Januari yang akan lebih seru. Oke? Jadi sekilas itu saja saya mau mereview berita terbaru mengenai tuntutan gelombang kedua dari para pemain VTube yang sudah mulai cerdas, yang tidak mau lagi jadi bebek-bebek yang terus-menerus didungui oleh para leadernya. Mereka sudah cerdas mengikuti jejak teman-temannya yang sebelumnya sudah menuntut melalui Mayoni, masyarakat online Indonesia. Sekarang mereka mau membuat tuntutan gelombang kedua. Oke? Kita nantikan saja dan kita beri support kepada mereka. Ya. Semoga video saya ini mencerahkan dan mencerdaskan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman sahabat atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.